Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel YouTube Superku, Sumardiansyah Perdana Kusuma, mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Sahabat sekalian, di depan kita sekarang ada dua guru, satu Pak Cornelis, satu Pak Melki. Keduanya adalah guru yang berasal dari daerah yang sangat jauh, daerah Sumba Timur. Sumba Timur itu masuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui sahabat Superku, kita sekarang punya channel baru di dalam sebuah isu yang mengangkat tema-tema pendidikan. Kalau dulu channel Superku identik dengan tokoh-tokoh besar, kita sudah datangkan Pak Ridwan Saidi, Pak Jaya Suprana, dan berbagai tokoh lain. Akhirnya kita berpikir untuk mencoba mengangkat isu-isu seputar dunia pendidikan dengan melibatkan para guru dan juga para tenaga kependidikan dan juga dosen-dosen. Tentu mereka yang kita undang adalah mereka yang mampu membawa inspirasi bagi kita, yang mampu memberikan makna sehingga makna itu bisa diambil sebagai sebuah pelajaran. Tapi channel YouTube kita juga berusaha untuk mengambil aspirasi-aspirasi, sebab dalam kehidupan itu tidak selalu ideal. Bukan hanya bicara soal gagasan, tapi juga problematika-problematika yang muncul. Karena itu nanti di dalam channel baru kita yang mengangkat tema pendidikan akan ada banyak orang yang kita datangkan. Mereka akan bicara cita-cita, imajinasi, dan juga keluhan-keluhan. Nah, kita berharap channel ini bisa menjadi ruang untuk publik bisa menentukan sebuah problematika, menyelesaikan, dan juga mempengaruhi sebuah kebijakan. Apa kabar Bang Melki, Bang Cornel? Sehat? Baik. Senang sekali berjumpa dengan Pak Rian ini. Ya, ini juga pertama kali kita interview orang sekaligus. Biasanya satu orang. Nah, nanti mungkin secara bergantian kita akan bicara. Kita akan menggali latar belakang Pak Melki, Pak Cornel, dan juga apa suasana kebatinan, pengalaman-pengalaman bermakna selama menjadi guru dan juga nanti sebagai aktivis organisasi. Saya mau ke Bang Cornel dulu. Bang Cornel ini bisa ceritakan latar belakangnya dan dari mana berasal? Baik, terima kasih Pak Ardian yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga kami sangat bangga dan kami sangat senang apa yang diberikan kesempatan oleh Pak Ardian, sekalipun kami dari pedesaan. Kami rasa betul itu apa yang kami alami, merasa sekali. Hari ini kami merasa bahagia, merasa bangga sekali dengan kami memakai baju batik PGRI ini aja, dan tidak semua orang bisa pakai seperti ini. Dan belum tentu bisa semua orang pakai, tapi dengan kami sebagai jadi guru kami bisa pakai miliki ini. Itu pertama. Yang kedua, kami dari kabupaten yang paling jauh, dari Waingapu, Sumba Timur ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami sampai ke Jakarta. Dengan begitu banyak hal yang kami dapati tentang apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, tidak sama seperti yang kami rasakan di pedesaan. Rasa jauh sekali berbeda. Jadi kadang-kadang pemerintah tidak memilah bagaimana hal yang kami rasakan di khususnya kami di pedesaan, guru-guru yang kami rasakan di pedesaan. Apalagi saya sekarang sudah ditempatkan di sebuah kecamatan yang istilahnya kecamatan Ngadungala, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau sebenarnya kalau lihat daripada itu, ya dari tempat kami tugas dan pekerjaannya sekitar 5-6 jam baru sampai ke tempat pekerjaan. 5 jam, 6 jam dari rumah? Dari Simpang. Dari Simpang? Ya, dari kantor kecamatan ke tempat pekerjaan. Begitu jauh. Dan itu kalau musim hujan seperti itu tidak bisa lewati. Itu jarak abang dengan rumah itu 5-6 jam? Bisa terjadi. Seperti itu. Jadi, kalau di kategori sekarang kan, ya selama kami jadi guru juga, saya sudah pindahan ke sana dari tahun 2020. Untuk sana sudah berjalan 2 tahun. Kalau dikategorikan sesuai dengan apa yang ada, kami mendapat tunjangan terkecil. Tapi sampai saat ini kami belum dapat. Sampai saat ini. Kalau latar belakang Bang Cornel sendiri, guru bidang studi di saya latar belakang gurunya, saya dari guru olahraga. Guru olahraga. Jadi kemarin dengan bantuan pemerintah bahwa saya mengikuti PPKB, pemerintah antara kerjasama dengan Undana, saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan S1-nya di dunia pendidikan untuk menjadi sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan, ya. Sarjana pendidikan olahraga. Ya. Oke, sekarang kita ke Bang Melki. Bang Melki,
apa latar belakang abang nih sebagai seorang guru, mengampu mata pelajaran apa di jenjang mana? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih Pak Rian. Sebelumnya saya sapa dulu siapapun yang sementara menikmati dan mendengarkan kami menyampaikan pesan-pesan atau apapun yang ada di dalam hati kami dan perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Untuk Pak Rian yang telah mengundang kami di sini, juga ada sahabat saya Pak Nelis yang ini, ya kalau bilang pejuang ya pejuang lah, gitu. Baik, saya akan sampaikan latar belakang saya. Saya dulunya itu adalah seorang guru satuan bakti, guru daerah terpencil yang dididik militer. Ya, jadi hanya saja tidak dipersenjatai, memang siap untuk mengabdi di daerah-daerah khusus yang memang sulit. Ya, setelah itu saya mulai berpikir bahwa pendidikan yang saya miliki ini tidak cukup untuk membangun anak bangsa, untuk membangun bangsa ini, untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu saya mengambil keputusan untuk meminta izin kuliah setelah saya mengabdi 3 tahun. Tetapi oleh pemerintah ya saat itu ya tidak diizinkan. Kemudian karena tidak diizinkan ya tekad saya untuk mengembangkan kompetensi diri saya itu sangat tinggi. Dan akhirnya saya menempuh kuliah. Setelah kuliah saya kembali lagi ke Sumba Timur menjadi guru SMP. Setelah itu saya dipercayakan menjadi kepala sekolah di sekolah yang baru. Saya sendiri yang membangun sekolah itu atas bantuan dana pemerintah swakelola. Namanya SMP Negeri 3 Pandawai. Setelah itu kemudian saya masih ingin mengembangkan diri. Saya pikir saya tidak cukup lagi dengan ilmu S1 itu karena S1 itu bidang studi. Oh iya, mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian saya meminta lagi kepada pemerintah untuk dibiayai sekolah lagi. Dan puji Tuhan oleh Bupati yang juga visioner membantu pendidikan, saya dikuliahkan dan selesai pada tahun 2018 juga mengambil jurusan yang sama di Fakultas Ilmu Budaya untuk pembelajaran bahasa. Ya saya tetap memilih bahasa Inggris. Dan saat ini kembalinya saya dari sana masih dipercaya lagi jadi kepala sekolah. Kemudian saya mengikuti tes untuk jadi pengawas sekolah. Jadi saya sekarang ini sudah menjadi pengawas sekolah, ketua MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMP. Wow, luar biasa ya, guru, kepala sekolah, sekarang pengawas. Oke, sekarang kita ke Bang Kornel. Bang Kornel, abang ini tegap tampilannya, mengabdi di daerah yang sangat jauh ya dari kota, dari provinsi. Mengapa memilih guru sebagai profesi masa depan? Kenapa tidak menjadi tentara atau profesi yang lain? Baik, terima kasih Abang Rian yang sekali lagi ya atas nama pribadi, dan saya sangat salut apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi. Ini Pak Rian menggali betul-betul apa keinginan kami dari tempat-tempat yang jauh. Sebenarnya saya kepingin sekali untuk lebih jauh sama seperti yang ya saya juga kepingin seperti Pak Rian seperti ini. Tapi apalah dayanya, ya kita urat tangan masing-masing orang kan berbeda. Ya, berbeda. Jadi hal seperti itu, jadi memang waktu itu memang jarang orang, susah sekali cari pekerjaan. Ya. Dan waktu kami sekolah, waktu itu harus ukur telinga Pak. Betul? Telinga seperti ini, kalau dapat telinga bersekolah. Oh gitu, ya, kenapa zaman-zamannya kami. Ya, zaman sekolah saat waktu itu, ya kami masih alami yang istilahnya makan bulgur itu kami bisa rasa. Makan apa? Makan bulgur dulu. Bulgur, ya. Oke. Ya, makan yang merah itu apa, ubi-ubian dulu ya. Masih zaman ya. Jadi hidup sangat sulit. Sangat susah. Ya. Apalagi menempuh sekolah lebih jauh seperti Pak Rian sekarang sudah seperti begini, kami rasakan kebetulan kami orang dari pedesaan ini. Bukan kami mau mengatakan, memang kenyataan. Itu kenyataan yang kami alami. Kami juga merindukan seperti orang lain yang mau sekolah tinggi, tapi apa daya. Tapi saya tidak merasa bahwa saya dikecilkan karena tidak. Saya tetap, sekalipun orang tua saya seperti begitu, tetap saya banggakan ada mereka sehingga saya besar seperti ini. Mengapa guru yang dipilih sebagai profesi? Jadi karena memang hal itu memang saya memang sudah nekat saya dari Sumba Timur, saya ke Kupang, ke provinsi untuk sekolah SGO, sekolah negeri, sekolah guru olahraga. Memang saya cita-cita waktu itu saya jadi guru olahraga. Dan sampai di SGO saya pikir ya sama seperti mau melatih saja, mau jadi atlet segala macam. Sampai sana dapat pelajaran bahasa Inggris, ke sini bingung saya waktu itu. Saya pikir waktu itu jadi atlet saja. Tapi memang basicnya saya di situ, ya banyak hal yang saya dapati. Memang itu adalah jalan mangkal dari atas untuk saya harus jadi guru. Dan waktu itu saya jadi guru olahraga. Saya kembali ke kampung halaman, mau kuliah tidak punya uang.
Jadi saya juga tidak merasa bahwa katanya ini orang tua saya tapi menjalani hidup saya seperti itu. Ya sekarang saya sudah mengabdi, kalau saya lebih banyak honornya lebih banyak. Tapi memang saya dulu tidak ada kepingin jadi guru, tidak ada kepingin. Tidak ada kepingin sama sekali jadi guru. Setelah tahun 2000, saya waktu penempatan pertama untuk SK 80%-nya tahun 1990. Saya tamatan itu tahun 1988 dari SGO. Tes itu waktu itu saya lulus. Setelah itu saya sudah berkecimpung di dunia politik. Saya sudah berkecimpung di dunia politik dan karir saya lagi naik. Waktu itu saya jadi petinju, jadi pelatih tinju, dan terakhir sekarang jadi wasit nasional. Satu-satunya wasit nasional yang berada di daratan Sumba, yang bertepatan saya sendiri. Yang punya wasit nasional sampai sekarang saya masih aktif untuk saya pimpin pertandingan tinju untuk sampai saat ini. Jadi banyak hal juga saya bukan karena sekolah tinggi, tapi dengan olahraga saya bisa sekeliling semua. Hampir semua daerah saya sekeliling. Termasuk Singapura, saya 2 kali ke Singapura. Ya, itu dari olahraga. Dari olahraga, karena olahraga. Karena saya jadi guru juga. Jadi sangat bermanfaat sekali saya segini jadi guru. Bang Melki berarti sudah ikut penyetaraan ijazah S1 ya? Ya. Pak Cornelis Ya. berarti sudah ikut penyetaraan ijazah Sudah. S1 ya? Iya. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2017. Beasiswa pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, Oke, pemerintah daerah. Oke. Sekarang kita ke Bang Melki. Saya panggil Bang, semula saya panggil Pak. Tapi rasanya kurang akrab, makanya kita ganti dari Pak ke Bang agar lebih akrab. Kalau panggilan untuk kami di sana lebih ke Loro Sumba Timur ya, Umbu. Umbu. Oh, Ya, kalau gitu walau- kita ralat lagi dari Pak Bang ke Umbu ya. Ya, nanti kalau Bang terlalu Jakarta. Oh, Umbu, oke. Umbu Cornelis dan Umbu Melki ya. Iya. Oke. Itu juga bagian dari kita mempelajari kearifan lokal ya yang sekarang ini mulai punah dan ditinggalkan oleh generasi muda. Umba ya. Umbu Melki. Iya, siap. Melki. Apakah sadar memilih guru sebagai profesi untuk masa depan? Wah, ini pertanyaan yang membahagiakan karena sejak saya umur 5 tahun ketika mama saya tanya nanti adik besar mau jadi apa, saya bilang jadi guru. Jadi guru. Dari umur 5 tahun. Karena itu saya sering kumpul anak-anak di bawah umur saya lagi untuk saya ajar-ajar walaupun saya juga belum mengerti. Tetapi memang kecintaan menjadi guru saya melihat bahwa ada hal yang mulia di situ. Ada hal yang mulia ketika kita mengabdikan diri untuk jadi guru. Ketika saya di SMP ditanya lagi oleh guru mau jadi apa, saya tetap fokus jadi guru. Karena bagi saya bangsa ini hanya bisa menjadi bangsa yang besar kalau orang-orangnya berpendidikan dan siapa yang bertugas untuk mendidik itu guru. Jadi saya merasa sebagai bagian dari ya saya pahlawan juga nih Jar. Jadi tidak salah kalau saya pakai batik Kusuma Bangsa ya. Saya kemudian tadi mendengar nama Pak Rian kok ada Kusumanya. Kusuma itu kan pahlawan ya. Jadi kalau hari ini kami diundang dan kemudian Pak Rian juga menjadi pejuang, wah namanya udah pejuang. Kalau kami nama belum tentu. Ya iya. Ya. Jadi ini agak unik nih. Ada 2 orang memiliki latar belakang yang sebetulnya titik poin niatnya berbeda. Kalau Umbu Cornelis tadi tidak pernah berpikir untuk menjadi guru karena ada tanda kutip keterpaksaan. Kalau Umbu Melki justru dari usia 5 tahun sudah punya tekad mau menjadi guru. Nah pertanyaannya begini Umbu Cornelis, apa titik balik yang membuat Umbu Cornelis akhirnya mencintai profesi guru? Karena kan membangun profesi itu dari keterpaksaan. Bagaimana mengubah sebuah keterpaksaan menjadi sebuah cinta dan yakin yang kita jalani itu adalah benar dan sangat menentukan untuk masa depan. Baik, ini ya abang ya Pak ya. Kalau kami di Sumatera, kalau abang itu terlalu jauh sekali ya. Atau Ya. panggil saya Umbu Ya. saja, tidak apa-apa, kita Jadi, sesama Umbu. ya, terima kasih Umbu Rian yang telah begitu pertanyaan begitu bagus. Ya, sangka saya ini kan tantangan buat saya apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi, bahwa kenapa saya sampai cinta. Dari semula tidak Ya. cinta. Dari semula tidak awalnya Biasa sendiri, saja. saya tidak pernah ada mau kepingin jadi guru. Tidak kepingin, saya mau jadi pelatih. Saya lebih olahraga keras dan saya lebih banyak senang memukul. Nah, karena saya kan basicnya saya memang ya saya dari basicnya saya dari petinju dan aktif lah begitu bola voli segala macam. Nah, dari awal. Tapi apa boleh buat dan apapun terjadi memang di atas punya kehendak harus saya jadi guru. Dan jadi guru ini buat saya sendiri banyak hal yang saya dapati. Ada hal soal kata duka saya pikir itu adalah itu manusiawi. Tapi banyak hal yang saya dirubah. Saya awalnya saya mengajar SMA. Saya lama mengajar SMA Muhammadiyah. Hampir belasan tahun di SMA Muhammadiyah. Nah,
Waktu itu saya ditempatkan 2007 jadi guru, saya guru SD. Begitu saya ditantang. Bagaimana dia berhadapan guru SMA dengan siswa SMA dan SD, itu hal ini saya merasa sekali bahwa waduh, saya diberikan tantangan ini. Bagaimana merasa mengajar anak-anak SD dengan yang dulu saya mengajar SMA itu sudah begitu, itu hampir 20 lebih tahun saya mengajar, tapi karena SK saya harus jadi pegawai negeri jadi guru SD, itu saya hampir 3 tahun saya stres. Bagaimana? Dipindah ke SMA? Ya, dari SMA ke SD. Dari SMA ke SD. Tapi buat saya sendiri jadi merasa tertantang. Merasa tertantang. Ini hal mangkali ya buat saya sendiri untuk dipacu bagaimana saya memang orang kasar. Kalau anak SMA sih sudah melayan nih. Tapi karena SD ini kita harus merasa bahwa ini adalah kita anak-anak sendiri. Bagaimana meramu sendiri supaya kita apa. Jadi ada hal yang paling nikmat buat saya sendiri, ya bahwa jadi tidak semua orang jadi guru. Dan tidak gampang jadi guru. Yang kalau susah sebenarnya kami guru yang saya merasakan saya guru SD ini, kita mulai dari semua masa pelajaran, semua guru SD ini mengajar. Dari semua yang ada tidak bisa itu. Jadi kalau posisi buat saya saat sekarang karena saya rasa menikmati bahwa jadi guru nih, saya juga bisa pakai begini karena guru. Ya, saya jadi guru. Dan terpaksa teman-teman saya mengajak, termasuk Pak Sek sekarang yang mengajak saya dulu orang Kepala Batu dan saya tidak pernah memang saya orang organisasi. Setelah teman-teman saya Pak Melki ajak saya ke organisasi pergi, banyak hal yang saya rasakan. Banyak hal sekali yang saya rasakan bahwa posisi guru tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Tanpa guru negara tidak mungkin maju. Jangankan Presiden Pak Jokowi sendiri. Kalau bukan dari guru Pak Jokowi mungkin jadi presiden. Betul. Sebab guru adalah rahim bangsa. Guru melahirkan calon jadi, generasi penerus. Buat pemahaman saya sendiri sampai sekarang bahwa kenapa saya cinta sekali tentang organisasi ini. Cinta saya sebagai guru. Bahwa guru siapapun saja tidak bisa tergantikan posisi guru. Kalau posisi perawat, dokter masih bisa. Contoh konkret yang saya mau katakan. Sekolah A misalnya siswa di sini mau pindah sekolah tidak mungkin sekolah sana terima karena induknya di mana dia. Tapi kalau perawat atau pasien dia mesti pindah, misalnya rumah sakit ini tutup mesti pindah di tempat rumah sakit lain. Makanya kesimpulan saya paling terakhir bahwa guru tidak bisa tergantikan oleh siapapun di dunia ini. Oleh siapapun saja. Bahwa tidak bisa digantikan oleh siapa. Bahwa kalau orang yang tidak pernah merasakan bahwa perjuangan guru, bahwa dia orang pengkhianat buat saya, orang pengkhianat. Saya pribadi merasakan bahwa jadi guru saya sendiri saya bisa menghidupi saya punya keluarga, orang tua dan saudara saya sendiri. Jadi titik baliknya ketika dari semula mengajar anak SMA yang dewasa, tiba-tiba mengajar anak kecil yang harus diperlakukan dengan hati-hati dan penuh kasih sayang ya, sehingga melahirkan sebuah perubahan karena keadaan. Oke, sekarang kita ke Umbu Melki. Kalau Umbu Melki tadi benar-benar niat mau menjadi guru ya. Iya. Artinya energinya positif tuh ketika memulai profesi guru. Pertanyaannya, ada tidak sih pengalaman yang tidak mengenakan yang membuat Pak Umbu Melki kemudian menyatakan bahwasanya ternyata jadi guru itu tidak indah juga seperti harapan, tapi realitasnya ada banyak hal yang rumit dan penuh dengan tantangan. Bisa diceritakan pengalaman buruk ketika menjadi guru? Iya. Ada atau tidak? Iya, baik, terima kasih. Ini kalau bertanya ada atau tidak, yang namanya pekerjaan apapun ada suka dan duka. Tapi kalau ditanya presentasi antara suka dan dukanya yang mana, nah saat ini saya mau bicara. Oke, berawal dari menjadi guru terpencil. Ketika saya ditempatkan di situ, saya lahir di kota. Saya besar di kota dan harus bertugas di daerah terpencil. Saya pikir tempatnya itu mudah. Ternyata saya harus naik truk dari jam 6 pagi sampai di jam 9 pagi. Ya, 3 jam saja, tidak terlalu lama. Tetapi saya harus turun di situ dan berjalan kaki dari jam 9 pagi sampai jam setengah 7 malam. Itu perbukitan areanya? Lembah, bukit, kali. Pokoknya itu tempat yang tertinggi dan terdingin di Sumba Timur, namanya Puncak Wanggameti. Puncak Wanggameti. Iya, SD-nya pun namanya SDM Wanggameti, Sekolah Masehi ya, Sekolah Dasar Masehi Wanggameti. Ini tempat pertama kali mengajar ya? Iya. Ketika saya sampai di sana, waduh, ini ternyata yang disebut dengan pengabdian ya seperti ini ya. Saya kadang-kadang mau berpikir, menyesal juga nih, kemudian berpikir, aduh, kenapa saya memilih jalur ini? Saya bagaikan berada di penjara alam. Mengapa saya bilang penjara alam? Sekolah itu dibangun karena ada sengketa di antara 2 desa. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk menempatkan sekolah itu di tengah-tengah di antara desa itu, dan menyebabkan sekolah itu hanya sekolah saja, tidak ada rumah penduduk. Sehingga saya tidak punya teman kalau anak-anak sudah pulang. Saya sendiri di situ sama kepala sekolah, tidak ada siapa-siapa dan sangat terpencil.
waduh, saya bilang ini susah. Tapi yang membanggakan saya itu senangnya saya karena anak-anak begitu polosnya mereka, tanpa pendidikan apa-apa, dan mereka sangat merindukan untuk bisa sesuatu, bisa membaca, bisa menulis. Dari situlah saya merasa termotivasi, wah saya harus melakukan sesuatu. Dan puji Tuhan dari tempat yang terpencil itu saya mendidik anak-anak di situ dan sampai dengan juara 1 bahasa Indonesia tingkat kabupaten dari daerah yang terpencil itu. Saya tidak menyesal ternyata. Jadi kemudian saya berpikir, wah ini menyenangkan juga jadi guru. Jadi ada suka, ada dukanya, bisa jalan jauh, tapi kemudian bisa itu saat menjadi guru terpencil. Tapi lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Ya sukanya di batinnya. Kemudian saya juga sedikit kecewa karena waktu itu kami dibiayai untuk mengikuti pendidikan Satuan Bakti Guru Terpencil itu oleh 2 departemen, Departemen Pendidikan dan Departemen Sosial. Nah janjinya waktu itu ada bantuan khusus, namanya juga guru khusus. Sampai dengan saya kuliah, bantuan itu tidak pernah datang. Ketika saya menerima gaji pertama saya itu 59.000 rupiah saat itu untuk sebulannya. Saya tunggu-tunggu yang namanya tunjangan daerah khusus oleh kementerian, oleh departemen yang lain, tapi tidak pernah muncul-muncul. Saya mulai kecewa di situ. Ternyata ada diskriminasi, ada janji-janji yang menurut saya tidak nyaman bagi seorang guru. Kenapa diberikan janji lebih baik tidak usah dijanjikan? Jadi kita nyaman secara batin tetap mengajar, secara manusia kita butuh nafkah. Janganlah dijanjikan, lebih baik tidak usah dijanjikan daripada dijanjikan tidak diberikan. Kan gitu, iya. Oke, sekarang kita ke Umbu Cornelis. Umbu Cornelis, apakah menjadi guru sudah cukup sejahtera? Lebih banyak mana penghasilannya dengan menjadi pelatih? Baik, terima kasih Umbu Rian sudah ya. Karena kami dari Sumba, ya saya nyatakan aja Umbu Rian sudahlah supaya kita menyatu. Seperti ya kalau saya pengen abang nanti terlalu wah nanti ya, Jawa sentris ya, Jakarta sentris. Nanti kan kami terima kasih ya Umbu Rian juga mau bersama-sama dengan kami, sekalipun kami dari Jawa tapi masih kami diberikan kesempatan. Kalau ngomong tentang itu Umbu Rian, ya saya mau katakan saya lebih banyak dapat pelatih lebih baik sebenarnya. Pelatih lebih baik. Karena saya menghasilkan lebih banyak uang sih. Tapi saya ulang kali saya merasakan Pak Melki, kadang-kadang Umbu Melki ini yang kadang-kadang ya kebiri sampai hak lebih banyak. Kenapa saya begitu? Saya juga salah satunya di kampung saya di daerah 4 kabupaten Sumatera Timur, saya salah satunya wasit nasional yang berada di daerah saya sendiri. Bayangkan kalau kami wasit nasional kan hitung dolar. Betul. Hitung dolar. Bayangkan, saya diurus organisasi tidak apa-apa, mereka luruang lagi. Urus organisasi ini. Tapi buat saya sendiri, ya itu makanya jalan masing-masing lapang. Kalau mau katakan sejahtera, saya lebih senang untuk jadi pelatih. Tapi dengan situasi sekarang bahwa kita juga sudah mau katakan tidak bagus, dan kita merasakan kita jadi guru juga ada hikmahnya. Dengan kami sudah bernaung di bawah organisasi PGRI sendiri, saya pikir dengan saya juga hadir di Jakarta ini karena PGRI. Kalau saya bukan guru tidak mungkin hadir di sini. Ya, kemudian ya. Kalau bukan PGRI, kalau bukan saya guru, tidak mungkin saya bernaung di PGRI dan saya sendiri. Karena saya sudah berkecimpung di PGRI, saya sudah dari tahun 88 saya lulus sekolah. 89 saya sudah jadi guru. Waktu sekolah saya jadi guru memang. Namanya kita cari uang di rantauan. Apakah menjadi guru cukup sejahtera? Kalau untuk Sumba Timur? Kalau untuk sementara buat saya ya mau pas tidak pas juga ya mau bilang apa kita harus dipaskan. Mau dipaskan. Kita mau bagaimana? Nanti kita curi nanti masalah lagi nanti masalah dampak hukum buat kita nanti. Jadi ya, saya pikir mari kita mensyukuri berkat Tuhan. Mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh di atas bahwa inilah talentamu jadi guru. Ya, jadi mau rasa tidak pasti kita harus ada suatu kepuasan tersendiri kita jadi guru. Ada kepuasan tersendiri bahwa jadi guru itu nikmat untuk saya sementara, untuk saat ini. Bahwa karena saya dibesarkan, saya jadi guru, tapi saya juga bisa keliling, lihat bertemu dengan Umbu Rian di Jakarta ini karena saya jadi guru. Kalau bukan jadi guru tidak mungkin saya ketemu dengan Umbu Rian hari ini. Dan lewat organisasi yang besar ini, karena hari ini juga kita penutupan tadi kegiatan PGRI tadi yang begitu megah, begitu meriah di Asia ini, yaitu kami sangat bangga sekali. Sekalipun kami orang dari kampung, ya kami juga lihat lampu gelap gulita di kota-kota besar ini, aduh, kita sangat bangga, ya sangat bangga sekali karena kan jadi guru. Ya itu dia Pak Rian yang saya mau sampaikan Umbu Rian ya saya sampaikan. Terima kasih. Umbu Melki, apa definisi kesejahteraan dan ukuran kesejahteraan menurut Umbu Melki? Ya sebenarnya kalau bicara tentang kesejahteraan, di mana-mana pun orang akan mengarah ke lambung.
lambung, Iya. urusan perut. Ya urusan perut ya, namanya kesejahteraan ya. Sebab kalau masalah hati ya itu kedamaian hati. Oke. Tapi kesejahteraan yang dimaksud karena kita masih hidup ini, kita butuh ini kebutuhan lambung ini jadi sehingga ketika ada yang mengganggu urusan lambung, siapapun ini karena berhubungan dengan nyawa. Kalau sudah berhubungan dengan nyawa, siapapun, semut sekecil apapun pasti menggigit ketika terancam nyawanya. Itu bagi saya. Jadi kesejahteraan itu sebenarnya berhubungan dengan mati hidup. Jadi bukannya soal hati nih sahabat superku ya. Saya berusaha untuk membongkar idealisme nih Umbu Cornelis, Umbu Melki yang dari awal bicara hati, bicara cinta. Ternyata ada satu problematika kan soal urusan lambung tadi, urusan perut gitu. Oke, silakan lanjut. Iya, saya lanjut dulu karena begini saya punya pengalaman buruk begini. Oh, pengalaman buruk ya. Ya, ini pengalaman buruknya begini, ini menyangkut kesejahteraan. Saya ini ketika menjadi guru saya mencoba untuk mengabdikan karena cinta tadi. Mengabdikan seluruh hidup saya dan alhasil saya membawa harum nama Sumba Timur, membawa harum nama NTT di kancah nasional, membawa 5 kali lomba pidato, lomba storytelling, terus lomba solo ke tingkat nasional. Ya, atas nama NTT. Itu kebanggaan saya. Tetapi ketika saya berada di tingkat nasional itu, ya namanya juga kita dari kampung ya. Apa-apa itu pasti kita butuh lah ketika mengarah ke sana. Ya itu supportnya itu, aduh saya bilang ini apa karena guru ya? Karena guru itu nggak ada yang namanya perjalanan dinas, tidak ada yang namanya SPPD kalau kemana-mana, itu tidak ada. Sehingga terpaksa harus dibuat kebijakan-kebijakan tertentu. Nah itu yang mendukakan saya, bukan kan saya membawa nama kabupaten, membawa nama provinsi, saya tidak mengelak itu, tapi memang karena nomenklaturnya seperti itu ya. Apresiasi dari pemerintah masih minim. Ya mereka dipaksa untuk membuat itu karena memang aturannya memang seperti itu. Untuk guru yang fungsional, tenaga fungsional, memang begitu aturannya. Jangan dibiayai dengan, karena instruktural boleh, fungsional itu jangan, karena nanti ada tunjangan fungsional namanya. Tunjangan fungsional ini ya sebelum ada tunjangan profesi guru itu kan 350. Itu udah cukup untuk kemana-mana. Ya saya mau percaya kepada yang membuat kebijakan, apakah cukup itu kemana-mana kan begitu. Ya. Jadi hatinya sudah kuat, tapi lambungnya tidak kuat. Ini ibarat motor ini. Ngomong-ngomong, Umbu Melki punya pekerjaan sampingan nggak? Kalau Umbu Cornelis kan tadi pelatih tinju, beliau sertifikat internasional. Artinya kekurangan di sekolah bisa ditutup dari pelatih. Ngomong-ngomong ini Umbu Melki punya pekerjaan sampingan nggak nih selain jadi guru? Iya, selain jadi guru saya menjadi seorang guru les musik, terus les bahasa Inggris. Setelah jadi pegawai negeri sipil masih menyambi sebagai guru les dan sebagainya? Iya, karena ini desakan. Sebenarnya saya ingin istirahat, tapi desakan orang tua murid, desakan dari murid sendiri. Jadi ada yang sudah les itu dari SMP-nya sampai SMA. Saya pernah menolak, bahkan mereka harus duduk di teras rumah saya. Mereka tidak akan pulang sebelum saya yang mendidik mereka. Saya referen ke guru-guru lain, tidak mau. Mereka tetap aja, kami tidak mau pergi kemana-mana kalau bukan Pak Melki. Bimbelnya pernah tutup, gara-gara saya berhenti dari situ. Saya referensi guru-guru lain, tidak mau. Entah kenapa, karena katanya asiklah dibimbing Pak Melki ya. Saya bilang, itu kan pandanganmu, sebenarnya semua guru sama aja, karena sama-sama kepingin untuk melihat anaknya berhasil. Pekerjaan tambahan itu menutupi sakit di lambung ya? Iya, iya. Itu kadang-kadang kalau tidak ada tambahan-tambahan pelatih, tambahan les, lambung sakit memang ya? Iya. Kalau tidak ada tambahan itu gimana, Umbu Cornelis? Sebenarnya itu manusiawi Pak. Pak Umbrian itu manusiawi Pak. Siapapun saja kalau merasa terganggu, ya pasti dia marah Pak. Siapapun saja. Seberapa marah? Pernah terganggu berarti urusan lambungnya? Apa reaksi yang paling parah yang pernah dimunculkan ketika lambung terganggu itu? Ya kalau saya sendiri ya. Oke. Saya sendiri ini karena ini menggugah saya punya hati ini kan gitu. Tahun 2006 itu saya sampai pernah mengambil satu keputusan betapa perlakuan tidak adil kepada yang namanya guru. Oh saya bandingkan dengan struktur kita udah kerja luar biasa ya. Aku penghargaannya segini aja. Saya kebetulan membawa anak saya lomba tingkat nasional ke Jakarta untuk pidato bahasa Inggris. Setelah saya melihat, bayangkan Pak, saya mendampingi anak saya tidak dikasih apa-apa. Anak saya dikasih 5 juta. Waktu itu sebagai uang sakunya. Guru pendampingnya tidak dikasih apa-apa. Anak saya bilang, Bapak ambillah separuh uang. Tidak, saya tidak mau. Saya tetap komitmen, itu bukan tanggung jawabmu. Ini kan tanggung jawab negara pada saya.
bukan anak siswa saya, walaupun kau orang kaya sekalipun saya tidak terima. Saya bilang, adik pulang dan saya mau tinggal di Jakarta. Kenapa saya tinggal di Jakarta? Saya belum bisa pulang karena saya tidak punya duit. Oh, tidak disiapkan transportasi atau tidak ada, Pak. Dia hanya disiapkan itu hanya sampai provinsi ke Jakartanya itu. Pulang ke Jakartanya tidak disiapkan. Tidak disiapkan sampai mau pulang. Akhirnya saya menetap aja di Jakarta. Saya bilang, kakak carikan kerja bagi saya sampai saya dapat uang tiket pulang. Oke. Dan Jadi saya pernah Nyambi bekerja ketika tidak punya tiket pulang, usai mendampingkan siswa. mendampingi siswa. Iya. Akhirnya kakak mencarikan kerja. Setelah saya lihat tawarannya bagus, saya bilang sepertinya saya berhenti aja jadi guru. Tahun berapa itu? Itu tahun 2006. 2006 artinya harusnya profesi guru sudah sejahtera. Karena oleh Gus Dur kan dinaikkan kan gaji itu kan. Iya, ya waktu itu sampai 1 juta lebih ya. Iya, tapi ketika saya ke Jakarta saya mau cari kerja malah ditawarin gaji 4 juta. Oh, 4 juta. Boleh pakai mobil. Saya bilang, ini motor saya masih kredit di sana. Ini kasih mobil. Wah, luar biasa perlakuannya. Apa itu pekerjaan ditawarkan? Apa bidangnya? Saya apa? ditawarkan untuk bekerja di pabrik kimia. Kebetulan mereka akan Pabrik kimia. mengadakan hubungan dengan Singapura, membutuhkan tenaga bahasa Inggris. Mereka langsung saya dikasih jadi kepala gudang. Oh. Nah, kepala gudang di Tangerang. Lalu mereka bilang, ini ada gajinya sekian aja Pak, mohon maaf. Berapa gajinya? 4 juta, nanti masih ada lain-lainnya. Saya dalam hati 1 juta, 4 juta. Mulai berpikir lambung ini. Mulai berpikir lambung. Jadi cintanya sampai hati dan lambung bertarung. ada bertarung ini, bertarung. Iya. Oke. Terus? Akhirnya kemudian orang tua marah. Kamu ini sudah tidak waras ya katanya begitu. Itu sudah mulai bekerja ya di gudang itu ya, demi mencari uang pulang ya. Iya, saya sudah siap untuk mau bekerja. Oke. Orang tua datang jemput ke Jakarta. Orang tua bilang tidak, kamu memang mau jadi guru, pulang jadi guru. Jadi saya bilang enggak apa-apa lah kalau memang pulang. Kakak bilang ya sudah kamu pulang aja. Sampai di sini puji Tuhan, sampai di Sumba ya, Sumba Timur ada seleksi untuk mendapat tunjangan profesi tahun 2007 melalui portofolio. Dan karena prestasi saya walaupun saya terhitung junior saat itu, saya tembus dengan portofolio hanya 15 orang. Ya termasuk saya di dalamnya, saya bangga. Oke. Dan ketika saya lihat gaji saya sudah 2 kali lipat, saya tidak berpikir lagi masalah yang lain. Akhirnya ada perhatian pemerintah dan jangan saya bahagia. profesi berarti menyelamatkan lambung itu. Wah, sudah mau akut itu lambung ya, diselamatkan oleh profesi. Ngomong-ngomong tadi pulang, jadi orang tua yang biayai tiket kepulangan dari Jakarta. Kakak saya di Jakarta Oh. yang membiayai. Sama sekali sampai akhir pemerintah tidak memberikan ganti. Ya, tidak memberi ganti. Kemudian ada ya, mohon maaf ini saya tidak menjatuhkan kabupaten karena memang mungkin regulasinya Mungkin situasi, seperti kondisi dan regulasi regulasi ya. aturannya seperti itu. Dan akhirnya teman-teman saya di provinsi protes, dikirimlah saya uang 150.000. Tapi tiket pesawatnya kan berapa juta itu? 1 juta lebih waktu itu masih. Jadi kirim uang 150 ini untuk apa? Saya juga tidak tahu. Saya terima aja, namanya juga berkat. Bagi saya berkat, ya saya terima dan bahagia. Tapi Tuhan mengajar saya bahwa itu jangan pernah lari dari komitmen awal hanya gara-gara lambung. Ya, jadi tetap Tuhan memberikan jalan. Ini loh Melki, biar terpuaskan lambungmu dengan perjuangan PGRI. Karena itu waktu itu saya juga hadir. Guru dan dosen ya. Kebetulan saya sementara kerja itu ada demo di Jakarta. Batik semua. Okay. Batik semua memperjuangkan TPG ini begitu. Oke. Nah, kalau Umbu Cornelis, pertarungan antara lambung dengan hati ini gimana ini, bisa diceritakan nggak? Ya, baik Umbu Rian, kalau saya agak sedikit beda dengan Pak Dembo Melki. Ya wajar-wajar kalau memiliki kan orang tuanya kan pegawai. Mantan kepala dinas orang tua. Oh wow, luar biasa. Bapaknya kan kepala dinas perikanan ya. Kepala dinas perikanan. Itu saja masih dikecewakan ya oleh sesama kedinasan ya. Kalau saya memang wajar, kalau kecewa berat, sangat berat. Kalau memang berangkatnya dari bawah sekali. Kalau Umbu petani, buruh atau orang tua petani. Petani. Tapi saya bangga, tapi sekalipun begitu saya bangga. Dengan sekalipun orang tua saya petani, tapi karena mereka sehingga saya seperti ini. Saya bangga. Sekalipun masalah lambung, kalau masalah lambung Pak Umurian, siapapun dia pasti mau nyawa mau mati siap mati. Gimana pengalaman dengan lambung, bisa diceritakan? Pengalaman saya paling berat waktu saya masih sudah pegawai negeri. Hampir saya mau keluar dari tahun sekolah. 2000 berapa? Saya pegawai negeri 2007. Artinya sudah kebijakan Gus Dur ya itu. Saya waktu itu kan saya orang bisnis. Saya bisnis emas sampai ada cicit sampai sekarang pakai begini. Sampingannya banyak juga nih. Saya kerja bisnis. Kalau tidak begitu mah harap gaji nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Saya bisnis emas segala macam. Saya dapat banyak sekali dari senjata.
kok saya pikir lebih besar keluar sih jadi guru. Gitu. Lebih besar kita berdagang ya. Lebih besar daripada jadi guru. dapat tuh. Oke. Tapi yang sangat menyedihkan waktu gaji itu, saya memang namanya kita orang tua kebutuhan banyak yang buriannya. Tapi saya pikir keluarga saya pas ya, saudara saya ada beberapa hal yang saya namanya saya anak paling kakak di keluarga. Namanya ya keluarga ada yang namanya saya yang paling kakak di keluarga, kebetulan kita banyak. Sampai saya ya namanya kita di kampung ini umurian ya beda. Kalau di Jawa ya kalau kambing 1 ekor ayam 1 ekor bisa urus saudara. Tapi kalau kami di kampung umbu ya umurian kalau bukan sapi kuda itu tidak mungkin bisa urus. Gitu. Kenapa gitu? Ya jadi memang ada sih ada. Oke, Itu dan kita tidak bisa pungkiri itu. Dia itu adat. Jadi adat masing-masing orang beda-beda. Kalau di kampung kami di Sumba sana, ya kalau untuk beli sini katakan beli segala macam itu kalau bukan kandang tidak bisa. Tidak bisa. Jadi situlah kadang-kadang menyangkut jambu-lembu katanya itu kadang-kadang sudah resah dan gelisah, kadang-kadang hampir ya mau putus asa juga, mau hidup dengan mati tamah juga salah. Ya toh? Berarti kita tidak yakin bahwa berkat Tuhan pasti ada. Oke. Ya, jadi adalah dikuatkan dengan orang tua marah-marah segala macam, hampir saya udah hampir mau apa? Saya sampai hampir masuk sel gara-gara masalah lambung. Masuk sel. Ya. Masuk penjara gara-gara lambung. Iya, Ini sudah jadi guru ya? Jadi guru. Gimana Ya, ceritanya? ceritanya ponakan saya dipukul oleh orang. Karena saking sudah jengkel segala macam, ya toh. Masalah lambung juga adalah masalah lambung. Ya. Jadi ponakan saya dipukul oleh orang, saya pukul orang sendiri, saya masuk sel. Oh iya. Saya masuk sel 1 minggu, Pak. 1 minggu gara-gara memukul orang gitu ya. Gara-gara lambung ini. Jadi kalau orang belum pernah merasakan sel itu, saya sudah pernah merasakan sel. Gara-gara lambung dipukul orang 1 minggu. Tapi saya pikir ini memang kali ya cobaan buat saya sendiri. Tapi saya pikir saya kuliah tambah saja lah begitu. Saya pikir begitu. Akhirnya dibebaskan dari sel karena dibantu oleh dan dulu kami punya ya waktu itu habis pilkada. Pak masih ada insinyur umum yang kuda, mantan Bupati Sumatera Timur, beliau sudah almarhum. Beliau yang kasih keluar saya. Oke. Ya, jadi itu pengalaman kalau bilang kata lambung itu orang sudah siap untuk mati. Ya, saya pikir ya umurian enak gitu, hidup sudah enak. Tapi kalau masalah lambung juga, saya pikir umurian pasti rasa bisa sama seperti saya juga. Ya, itu yang saya alami ya umurian. Jadi kalau masalah lambung itu orang siap untuk mati. Siapa saja dia. Ya, itu yang saya pernah alami umurian. Oke, mantap. Kalau di Sumba Timur berarti kabupaten ya. Kabupaten. Pendidikan dasar SD SMP di kabupaten, SMA SMK di provinsi. Iya. Kalau Umbu Melki, komponen gaji yang diterima mencakup apa saja selain tunjangan profesi dan gaji pokok? Ada tunjangan kinerja daerah nggak? Mulanya masih ada sampai dengan tahun 2020 ya. 2020 berapa besaran nominal? Itu merata untuk semua PNS itu 350.000. Oh, jadi gaji pokok, tunjangan profesi ditambah tunjangan Ada kinerja tunjangan daerah. fungsional juga. Fungsional Guru berapa? ada, ya itu tadi karena kami sudah untuk guru 475 kalau tidak salah. 475. Sekarang jadi pengawas 750. Itu juga melekat di gaji. Kemudian ada yang namanya tunjangan kinerja 350 merata untuk semua PNS. Berarti total dapat taman 800 ribuan lah ya, Iya. antara tukin dengan tunjangan fungsional ya. Iya. Oke, cukup. Iya, kemudian ya itu TPG-nya tetap dapat, tunjangan profesi guru dapat. tetap dapat. Nah, Umbu Cornelius, sekarang itu sedang ramai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Di sana ayat mengenai tunjangan profesi hilang. Kira-kira seberapa besar dampak dari hilangnya ayat tentang tunjangan profesi bagi keberlangsungan guru-guru terutama di Sumba Timur? Baik, termasuk Burian. Kalau omong tentang undang-undang sekarang, ya namanya kita di kampung ini kan kadang-kadang ya jangankan apa listrik tidak ada, Pak. Komunikasi kebetulan kami di kota ini di Umbu Melki ini kami di kota masih bisa kita apa. Tapi kalau kami yang kerjanya di kampung, Pak, jangan karena listrik tidak ada, Pak, apalagi air. Susah, Pak. Tapi dengan dampaknya yang undang-undang saat sekarang itu membunuh kami, Pak. Membunuh sekali, Pak. Membunuh lambung. Apalagi Pak dengan minta maaf Umbu Rian. Apalagi kalau kami gaji sudah digade di bank. Oh. Untuk menyekolahkan anak. Kan harap satu gaji gaji pegawai ini kan hanya gaji itu. Misalnya kalau kami anak 5-6 orang, ya toh, dengan gaji misalnya 3-4 juta,
Lama-lama kita tambah lagi dengan hapus seperti itu, membunuh secara halus. Pemerintah membunuh kami secara halus. Memang tidak tusuk dan pisau satu kali, tapi ini kan jiwanya kan tidak nyaman. Kalau sampai hilang itu Pak, ya kita juga mau hidup juga, mau apa jadi apalah. Kalau sampai hilang itu undang-undang Pak, terasa sekali buat kami sendiri di pedesaan ini, rasa sekali dengan kalau hilang undang-undang seperti ini Pak. Apalagi kami mengharapkan hanya gaji tok yang kami harapkan. Ya, bagaimana mencukupi kami punya keluarga, orang tua, saudara kami. Nah, itulah kami mohon dengan sangat dengan adanya Parian mengkali di PP bisa menyuarakan kami. Suara kami bersama-sama, saya pikir dengan mari kita bersama-sama harus kita lewat organisasi PGRI ini bisa menyuarakan. Kalau untuk pribadi saya pikir agak susah. Ini kami harapkan kami dari kabupaten ini, dari kami dari pedesaan seperti ini, mari kita bersama-sama. Apalagi kita sudah punya rumah sendiri yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia, mari kita menyuarakan bersama-sama demi kepentingan seluruh guru yang ada di Indonesia. Terlebih kami rasakan di Kabupaten Sumba Timur. Untuk sementara Parian kami saja itu yang kami sampaikan. Umbu Melki sepakat hilangnya tunjangan profesi dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional bisa membunuh guru, terutama guru-guru yang ada di daerah. Iya, sejujurnya ketika diperjuangkan oleh PGRI ya, sampai akhirnya guru-guru mendapat tunjangan profesi, itu bagaikan mendapatkan durian jatuh ya. Selama ini kita hanya memandang durian begitu, tapi ketika dia jatuh dan bisa dinikmati, betapa bahagianya kan begitu. Nah, kemudian saya secara pribadi dengan adanya tunjangan profesi guru ini, anak-anak saya 3 orang kuliah. Setiap semester saya harus membayar kuliah. Selain uang mereka, karena mereka kuliahnya di Denpasar, itu gaji saya udah totali saya berikan untuk uang bulanan. Nah, sementara untuk semesternya itu menunggu TPG. Kalau dihitung 6 bulan, maka udah bisa membayar uang semester untuk 3 anak saya yang kuliah. Itu baru saya. Ya. Jadi kalau seandainya sampai dengan dalam rancangan undang-undang Sisdiknas itu kemudian menghapus tunjangan profesi, walaupun janjinya akan dapat tunjangan, tapi belum ada kejelasan bagi saya. Yang saya minta kalaupun ada tunjangan lain harus tertera jelas 1 kali gaji, karena itu yang kami harapkan. Nah, bayangkan saja kalau anak-anak saya akibat dari itu anak-anak saya tidak kuliah, itu tentu membunuh bukan hanya saya sebagai orang tua dari segi batinnya, tapi masa depan anak-anak saya. Itu baru saya. Nah, jangan lagi ngomong tentang anak-anak atau teman-teman guru di kampung sana yang banyak sekali urusan adatnya, dan itu memang harus seperti itu ya. Kalau tidak bersosialisasi maka akan sulit, dan anak-anak mereka juga bisa kuliah sampai di Jawa. Dan semuanya itu karena tunjangan profesi, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi lebih cenderung kepada masa depan kelanjutan dari generasi mereka dan juga generasi bangsa ini sendiri. Sehingga ketika masalah itu diusik, itu tentu aja akan menuai pertama kesedihan, kemudian rasa tertekan. Orang pada tingkat depresi tertentu itu bisa jadi orang nekat. Nah, ini yang kita jaga. Jangan sampai orang yang sudah bahagia itu menjadi nekat oleh karena urusan lambungnya mulai terganggu. Karena ini kan masalah keselamatan, masalah jiwa. Urusan lambung ya. Iya. Lambung yang kosong mengganggu ketenangan jiwa ya. Iya. Orang bisa rampok, orang bisa nyuri, kalau ditanya kenapa saya lapar, Pak. Iya. Walaupun ada alasan lain, tapi ujung-ujungnya atau akhir dari semuanya itu masalah lambung lagi. Iya. Kesejahteraannya. Iya. Umbu Kornel, selama ini tadi kita bicara tunjangan profesi itu penting karena berkaitan dengan urusan lambung. Dan memang pemerintah berkali-kali juga memberikan pandangan tunjangan profesi yang diberikan seringkali belum berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran termasuk kualitas guru itu sendiri. Umbu Melki sepakat bahwasanya tunjangan profesi bukan hanya dilihat dari sisi lambung tadi, tapi kaitannya dengan peningkatan profesi dan kompetensi guru. Dan kira-kira apa yang menjadi latar belakang kita untuk mempertahankan bahwasanya tunjangan profesi ini memang harus ada selain urusan lambung? Ada pandangan tidak selain urusan lambung tunjangan profesi ini harus dipertahankan? Jadi baik Umbu Rian ya, ini pertanyaan yang paling bagus. Apalagi ya saya sendiri lagi 4 tahun atau 5 tahun jadi pensiun. Ya, saya 5 tahun lagi mau pensiun? Ya, berarti 55 ya? Ya, saya sekarang udah umur 55. Saya pikir sangat harus dipertahankan. Mengapa harus dipertahankan? Karena apakah hanya persoalan lambung atau ada persoalan lain yang memang kita harus pertahankan tunjangan profesi? Kenapa saya katakan pertahanan seperti itu bukan masalah lambung? Itu bagian daripada hidup kita sebagai guru. Bagian daripada kita guru. Itu sangat-sangat erat sekali.
dalam hubungan bagaimana untuk kita menggali pendidikan di masa depan dan juga sebagai contoh-contoh bagi yang lain. Saya pikir kita harus pertahankan itu. Banyak sekali manfaat, banyak sekali suatu hal yang menggali kita untuk kita memperbaiki dalam hidup ini dan juga kita sebagai guru. Apapun yang terjadi saya sangka itu harus kita pertahankan. Banyak hal yang ilmu yang kita dapat situ. Bagaimana mendewasakan kita, bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada orang lain bahwa inilah hal yang sangat baik. Umbu Melki, tunjangan profesi dihilangkan, apakah memang itu karena kita lemah sebagai guru dalam menunjukkan kualitas memajukan dunia pendidikan? Lalu dalam pandangan Umbu Melki, apakah tunjangan profesi ini ketika dihilangkan berpengaruh terhadap kita sebagai profesi? Sepakat tidak hilangnya tunjangan profesi itu berpengaruh terhadap kita sebagai sebuah profesi yang mana Undang-Undang 14 tahun 2005 sudah jelas mengatakan guru adalah profesi. Baik, kalau saya ingin menganalogikan begini, ketika saya dikasih motornya diambil disuruh lagi jalan kaki. Oke. Kalau disuruh seperti itu, ya tentu pertama jiwa sudah tidak sejahtera. Ketika orang yang tidak sejahtera itu dipaksa untuk kemudian berkompetensi baik, saya pikir ini mari kita berbincangkan lebih dalam. Orang yang dalam kondisi tidak nyaman disuruh untuk berpikir nyaman, kemudian meningkatkan kompetensi, dan ini saya pikir hanya ada di angan-angan ini. Jadi marilah berpikir logis bahwa kalau hasil survei pemerintah mengatakan tidak ada dampak apa-apa dari tunjangan profesi ini, sebenarnya jangan dilihat dari satu sisi atau dari satu kacamata saja. Harus dilihat secara kompleks, secara komprehensif. Jadi yang disebut dengan peningkatan mutu standarnya seperti apa? Apakah output? Sebab kalau dilihat dari output, maka silakan bertanya kepada sekolah. Rata-rata sekolah 100%. Kalau kuantitas ya. Kalau bertanya kualitas, program apa sebenarnya yang telah dibuat sehingga guru-guru terpancing, termotivasi untuk kemudian meningkatkan dirinya. Ya kalau tidak ada program itu kemudian hanya bilang kami sudah kasih uang ini meningkatkan diri. Nah guru-guru di kota it's okay, mereka punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah guru-guru di kampung kan tidak seperti itu, akses semua serba kurang. Mereka kepingin tetapi harus meninggalkan tempat kerja, mencari akses ke kota, dan itu akhirnya meninggalkan pekerjaan. Jadi tidak bisalah dari satu kacamata itu dilihat. Ya, jadi menurut saya marilah berpikir secara logis, tunjangan itu harus tetap ada. Mari menggerakkan guru untuk meningkatkan kompetensi dengan arahan-arahan yang bagaimana menggunakan dana yang ada. Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya selalu tanya kepada guru-guru saya, siapa yang dapat tunjangan profesi? Mana laptop yang dibeli? Mana buku yang Bapak Ibu beli? Saya tahu itu ada untuk kebutuhan rumah, tetapi jangan lupa karena tunjangan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, silakan. Nah bagi guru-guru di kota aman saya bilang, tapi di kampung tidak seperti itu ya. Jadi memang di dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional bukan hanya tunjangan profesi yang dihilangkan, tapi ada tunjangan khusus bagi kawan-kawan kita daerah tertinggal, daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen, bagi guru besar ya. Kalau di Sumba Timur tidak dapat tunjangan khusus ya, daerah terpencil, Umbu Cornelis. Untuk kebetulan saya sekarang yang di tempat daerah terpencil saat ini belum dapat. Harusnya dapat. Harusnya dapat. Harusnya dapat tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Ya. Mengapa tidak dapat? Jadi katanya informasi kami tanya ke dinas memang apa pelakunya sudah dari pusat seperti itu. Jadi kalau kita bertanya di GTK, ya kita juga tidak bisa mempersalahkan orang. Dan mereka kan diberikan pekerjaan sesuai tupoksi mereka. Tanyakan, memang sudah sananya seperti itu. Kriterianya itu dari apa? Kementerian Desa Tertinggal atau Kemendagri atau Kemendikbudristek? Itu kan dari pusat memang, tapi memang kami memang kita. Tapi daerahnya daerah terpencil. Iya, daerah terpencil. Anggarannya tidak masuk. Tidak masuk dari pusat. Tidak masuk dari pusat. Ya. Daerah tunjangan terpencil itu kan tunjangan khusus dari pusat ya. Ya. Dari pusat nggak dapat ya? Nggak dapat, belum dapat sampai sekarang. Sama sekali belum pernah dapat. Belum pernah. Dari awal. Ya. Tahun pertama kita dapat. Oke, tahun pertama dapat tahun berapa itu? Tahun 2020 kami dapat. Sebelum 2020 tidak dapat. Karena kalau pribadi saya teman-teman dapat karena saya baru pindah ya. Saya baru 2 tahun ke tempat tugas yang baru. Jadi sebelumnya teman-teman itu dapat. Umbu Cornelis juga sempat dapat. Ya, sempat dapat. Sampai kemudian dihentikan setelah 2020. Sampai 2022 ini. 2022. Sampai sekarang belum dapat.
Oh. Tapi alasannya tidak pastilah kita mau salahkan orang, tidak enak juga ya, namanya mereka Iya, petugas memang sesuai dengan tupoksi Berapa mereka. nominalnya kalau boleh Satu kali dikatakan? gaji. Satu kali gaji Satu pokok. kali gaji pokok. Oh. Iya, iya. Umbu Melki juga sama. Pernah dapat tunjangan khusus, pernah merasakan? Ya kalau saya sendiri tidak, dulu saya di daerah terpencil, tapi tunjangan seperti itu kan hanya disampaikan saja. Kalau daerah Umbu sekarang belum masuk daerah terpencil. Ya kalau saya kan sudah di kota dan ketika saya jadi kepala sekolah juga berada di daerah yang tidak terpencil. Namun teman-teman yang sudah dapat tunjangan daerah terpencil ini memang sangat variatif. Di tempat yang sama, 2 guru yang sama, satunya dapat, satu tidak dapat. Itu apa yang membuat terjadi perbedaan dalam satu tempat? Nah, ketika saya bertanya waktu itu di Konkernas PGRI ya, ditanyakan seperti itu, menurut mereka ini kuota yang disediakan. Dari mana kuotanya? Usulan kabupaten katanya seperti itu. Namun usulan kabupaten ini kalau lambat diusulkan oleh kabupaten, maka kuotanya akan dikurangi, dikasih lagi kepada yang mengusulkan lebih banyak. Oh, dia seperti tunjangan profesi ya, diusulkan kita mengajukan ya. Iya, mengajukan. Baik pribadi itu melalui daerah ya, karena kita di bawah kabupaten. Benar sekali. Jadi ada penetapan daerah terpencil. Nah, ketika penetapan daerah terpencil ini memang realitanya sangat terpencil dan serba kekurangan itu, teman-teman udah bisa lebih nyaman untuk mengabdi. Kemudian ada lagi dengan munculnya Kementerian Pedesaan itu ya, ada penetapan berdasarkan hasil survei Kemendes ini bahwa di desa-desa berkembang itu udah tidak terhitung sebagai daerah terpencil. Nah, karena tidak terhitung lagi sebagai daerah terpencil, teman-teman yang semulanya dapat tidak dapat lagi. Tetapi kondisi sekolah, kondisi tempatnya stabil saja begitu. Bagi teman-teman yang mengadu ini. Jadi peningkatan status daerah dari yang terpencil menjadi berkembang ya. Iya. Itu tidak diimbangi oleh peningkatan mutu dari terutama untuk sekolah-sekolah ya, dan juga kesejahteraan guru ya. Iya. Air tetap tidak ada, listrik tetap tidak ada, semuanya serba kekurangan. Jadi secara politik status desanya dinaikkan, tapi sesungguhnya desa itu tidak mengalami sebuah kemajuan signifikan. Ya, itu pengaduan teman-teman yang faktanya masih terpencil Ya, sebetulnya, hanya biasa. statusnya menjadi berkembang. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Pernah ada upaya untuk menyuarakan hal-hal ini baik melalui PGRI atau melalui pemerintah daerah? Lewat PGRI di tingkat nasional, karena bagi saya apa yang kami alami ini janganlah kita terlalu egois memperjuangkan wilayah kita saja. Kita harus menyuarakan ke tingkat nasional supaya semua teman-teman satu Indonesia ini juga merasakan hal yang sama. Oke. Iya. Umbu Melki ini kan sekarang pengawas ya. Iya. Sebetulnya apa sih yang membedakan antara guru, kepala sekolah pengawas, dan dari tingkat kesejahteraan ada peningkatan nggak ketika dari guru naik ke pengawas, naik ke kepala sekolah, sekarang ke pengawas? Ini kalau bertanya menyangkut Atau karir, sama saja, kalau sama saja mendingan seperti Umbu Cornelis menjadi guru kan, gitu kan? terlihat peningkatan karir, terlihat ya. Karirnya terlihat. Ya, terlihat, tapi dirasakan tidak. Dirasakan tidak. Nah, ini kan jadi pertanyaan, apa yang maksudnya terlihat dan dirasakan gini. Kalau kita menjadi guru, kita mengajar, ya gaji kita dibayar seperti sesuai dengan pangkat golongan dan tunjangannya. Kemudian menjadi kepala sekolah, ada tunjangan khusus untuk kepala sekolah. Dan kita menjadi kuasa pengguna anggaran, kita yang mengatur anggaran dana BOS. Nah, meningkat menjadi pengawas sekolah, malah tidak menjadi kuasa pengguna anggaran, menunggu semuanya dari usulan pemerintah, khususnya dari dinas ini ke pemerintah daerah. Dan memang ya mohon maaf ini khusus biaya untuk kepengawasan di Kabupaten Sumba Timur itu sangat minim. Ya khusus misalnya saja di tahun lalu kami hanya dikasih kesempatan supervisi 1 kali dalam 1 tahun. Tapi harus berpikir bahwa harus meningkatkan mutu, Tapi tidak disupport gitu, tidak ada supporting fundnya. Jadi kemudian coba untuk mengusul, kelihatannya memang agak sulit ya, karena berpikir fungsional ini sebenarnya dianggap bahwa ya bagi saya ya seperti pegawai negeri kelas 2. Padahal dari sinilah sebenarnya muncul para pejabat, dari sinilah muncul semua orang-orang pintar. Tapi kemudian setelah mereka jadi pintar, menganggap lagi yang memintarkan ini sebagai orang yang ayo kelas 2 aja lah. Nasib lu nanti kalau kita
berpikir bijak ya baru kita melihat ya. Kalau tidak sabar dulu lah, kita pikir yang di atas lah. Jadi kebijakan terhadap guru tidak benar-benar berpihak kepada guru ya. Iya. Ya, malah cenderung merugikan atau ya membiarkan profesi guru menjadi profesi yang nomor sekian bukan nomor satu kan gitu ya. Iya. Umbu Cornelis, tadi dikatakan tunjangan profesi itu dianggap belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas. Kira-kira dari pengalaman Umbu Cornelis, apa upaya Umbu Cornelis sebagai guru di daerah di tengah keterbatasan melakukan pengembangan kompetensi? Apakah sudah melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri atau ada peran PGRI di dalamnya, atau sesungguhnya tidak ada sama sekali upaya untuk pengembangan diri dalam karir seorang guru di daerah? Baik, ini Umburian ini memang cukup menggugah kita semua. Saya berterima kasih kepada Umburian. Ya betul-betul sekali pun Umburian ini bukan guru, ya toh. Tetapi saya guru. Silakan minum, silakan. Pada kami memang merasakan sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rian, tapi tergugah. Dan ya, saya kalau pepatah mengatakan ya akar apapun saja kita harus siap menerima, dan siapa sudah menjadi guru. Dan kita harus buat, Pak. Itu kalau kita tidak buat nanti ya berdosa juga kita terima gaji tiap bulan, Pak. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kompetensi di tengah keterbatasan? Memang harus kita buat yang cara kita masing-masing. Kita namanya kita guru. Kita punya harus kita memberikan sesuatu hal yang bagaimana membangkit semangat anak. Kita memberikan hal-hal yang betul-betul, apalagi kita mengajar anak SD ini, Pak. Jadi tidak mudah kalau anak SMA kita salah kita tempeleng, tapi yang anak SD ini kita dengan penuh ya keramahan, ketabahan, memberikan pemahaman, bicara. Jadi kita harus bagaimana caranya, karena kita sebagai guru. Dan kalau pelatihan-pelatihan di daerah banyak. Ya, ada juga pelatihan-pelatihan di daerah. Selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, sering mengikuti, misalnya banyak hal yang dilakukan. Tetapi dengan kalau kami yang di kampung ini, Pak, ya dengan fasilitas dan keterbatasan, ya kita mau ngomong juga serba salah semua. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Nah, tidak bagus kalau kita menyalahkan. Nanti ya terakhir nanti kan jangan ada dusta di antara kita terakhir nanti. Bagaimana Umbu Cornelis mewakili suara guru-guru di daerah meyakinkan kepada pemerintah bahwasanya sebenarnya guru-guru selalu belajar, guru-guru itu selalu mengembangkan kompetensi, selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya. Ada pengalaman yang bisa diceritakan upaya nyata dari Umbu Cornelis di daerah untuk meningkatkan kompetensi Umbu Cornelis sebagai guru? Baik, Murian. Kalau guru tidak sejahtera bagaimana dia bisa kerja? Oh gitu. Itu. Ya sebentar kembali pada lambung lagi sebentar. Kan tidak bagus lagi nanti. Nanti kita terlalu mengemis sekali nanti. Ya toh kita terlalu merendahkan diri. Nanti terlalu tidak bagus juga nanti kita. Terakhir nanti kita saling menyalahkan pemerintah, kan tidak bagus juga. Nanti kembali kepada sejahtera, Pak. Kalau guru tidak sejahtera, bagaimana dia bisa bekerja, Pak? Ya toh? Siapa mesti jadi apa? Apalagi kami yang di kampung sana, ya toh? Jalan saya sudah begitu jauh, Pak, segala macam. Iya, sudah hampir-hampir mau mati di jalan sampai di tempat kerja. Jadi memang guru-guru di daerah itu lebih banyak kepada misi pengabdian, misi suci untuk mengabdi. Bukan soal-soal teknis yang sifatnya pelatihan, diklat, karena ada banyak situasi kondisi yang perbedaan antara kota besar yang aksesnya mudah, lingkungan geografisnya saling berdekatan dengan daerah yang kompleksitas budayanya tinggi kan gitu ya, kemudian lingkup geografisnya dan juga tadi penuh dengan keterbatasan sarana prasarana ya. Jadi memang sepakat bahwasanya ada program pemerintah yang belum menyasar guru-guru dari sisi pengembangan profesi kompetensi sampai ke daerah-daerah. Belum ya. Menyeluruh. Karena itu bergabung di dalam PGRI ya untuk meningkatkan profesi kompetensi ya. Baik, Om Brian, saya sangka dengan wadah yang ada ini, ya toh. Kalau untuk saya dengan Bu Melki ini, kalau omong suara kami dua pasti orang tidak dengar. Iya. Tapi kalau mari kita bersama-sama kita membesarkan organisasi ini, kita lewat organisasi yang ada. Kita lewat organisasi yang ada ini kita menyuarakan. Tapi kalau untuk kita pribadi masing-masing tidak mungkin disalurkan. Dan pertama yang kedua kita masuk dalam sistem sama-sama di organisasi. Kalau kita kalau omong hanya di luar-luar saja apa orang tidak akan dengar. Tapi kalau kita bersama-sama di organisasi yang kita sebut yang sudah menyatu semua di dalam organisasi, kita besarkan organisasi ini. Kalau kita PG Negeri ini kan sekalipun kita sepensiun misalnya, Pak.
Yang pensiun adalah pegawai negeri. Pegawainya tidak pensiun, Pak. Oke. Siapa pun kita harus masyarakat. Jadi karena manfaatnya besarnya itu organisasi besar sekali. Bagaimana kita menyatukan kita bersama-sama, kita menjuarakan bersama-sama. Apalagi kami yang guru-guru di kampung sini, Pak. Ya jangankan Pak Bina mau koran baca, listriknya kita tidak ada di kampung sana, Pak. Oh iya. Ya, toh? Lagi-lagi situasinya sangat sulit ya. Jadi memang sangat kami merasakan sekali. Yang kami yang merasakan yang ditugaskan di sana. Tapi kami tidak menyesal, Pak. Tapi kami pegawai negeri, ya sesuai pernyataan kami bersedia ditempatkan seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Oke, Jadi kami sekarang sangat bangga. betul ya, sudah ada komitmen untuk mengabdi. Umbu Melki sekarang di pengawas ya. Iya. Bagaimana Umbu Melki ikut memikirkan kondisi di daerah yang penuh keterbatasan? Apa upaya nyata Umbu Melki sebagai pengawas yang berusaha untuk mengambil peran dalam peningkatan profesi kompetensi guru di daerah? Ya. Dan juga membina sekolah-sekolah ya tentunya. Iya. Jadi memang tugas utama dari pengawas yang melakukan supervisi akademik, supervisi manajerial, dan melakukan pemantauan 8 standar dan kemudian memberikan pembinaan. Jadi saya tahu benar bahwa secara kontekstual teman-teman itu berupaya untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, karena memang tuntutan daripada tugas sebagai seorang guru. Hanya saja ketika orang menetapkan standar bahwa kompetensi yang disebut baik itu dengan standar yang tinggi pada tempat yang kompleks yang sudah tersedia semuanya, maka akan terlihat bahwa seolah-olah tidak meningkatkan kompetensi. Ini yang tidak boleh dipandang seperti itu. Ujian nasional aja dihilangkan oleh karena kita menghargai yang namanya kontekstual, kearifan lokal. Jadi tidak bisa dipaksa bahwa anak dari kampung ini harus sama nilainya dengan anak ini dengan standar yang sama dengan segala macam keterbatasan. Demikian pula guru. Jadi kalau dikatakan bahwa guru tidak mengembangkan diri, tidak mungkin, karena dia tuntutan pekerjaan itu. Tuntutan pekerjaan itu. Jadi sudah alamiah ya. Hanya kadang memang situasi kondisi di daerah yang kultural, geografis tadi dan urusan lambung itu seringkali menghambat peningkatan karir guru itu ya. Jadi sebagai pengawas ya tentu itu menjadi tugas utama. Saya mengatakan pada teman-teman guru, kita boleh menjadi tinggal di kampung tetapi jangan menjadi kampungan. Artinya bahwa apa saya bilang begini, apa maksudnya bahwa tetap yang meningkatkan diri, kita harus terus berkompetisi apapun itu. Ya, mau dikasih tunjangan atau tidak kasih tunjangan, ya silakan mengabdi, tetapi percayalah bahwa Tuhan melalui tangan-tangan yang luar biasa, salah satunya melalui organisasi PGRI, akan tetap memikirkan itu. Tangisan-tangisanmu dalam bekerja, keluh kesahmu, keringatmu, lambungmu yang terancam akan terus dengar Tuhan, dan Tuhan memakai orang-orang hebat ya, untuk membantu. Jadi cahaya Tuhan itu datang di saat manusia itu di titik kepasrahan ya, di dalam sebuah kesulitan. Jadi cahaya Tuhan datang ya menaungi manusia. Salah satunya hari ini kita bertemu sama Om Burian, seorang luar biasa. Saya melihat di TV di mana-mana memperjuangkan guru, walaupun tidak pernah juga sampai ke sana, tetapi pernah mendengar keluhan-keluhan seperti yang kami bawa ini. Dan itu walaupun tidak melihat tapi percaya bahwa benar-benar ada seperti itu. Nah, bagi yang tidak percaya, saya mengajak ini orang-orang yang dari kota, mungkin yang dari kementerian, sampailah belusukanlah sampai ke sana. Sehingga ketika kita bicara begini, jangan mengatakan itu omong aja, silakan dulu hadir di sana, baru lihat bagaimana susahnya. Mau mandi aja, mau ke belakang aja, nyari airnya susah, nunggu anak-anak nimba jauh sekali kan begitu. Kisah dari orang-orang yang tertindas ya. Dan biasanya doanya dimakbulkan oleh kita. Amin. Semoga makin sejahtera ya. Dan terbebas dari penyakit lambung. Obat mahal sekarang ini. Oke, kita bicara segmen terakhir sekarang soal PGRI ya. Persatuan Guru Republik Indonesia. Kita sama-sama menekan batik kusuma negara ya, kusuma bangsa. Tanda kita berasal dalam satu rumah yang sama. Karena dari tadi disebut terus nih PGRI. Sekarang saya mau ke Bang Cornelius. Sejak kapan ada di PGRI? Bagaimana awal mula perkenalan dengan PGRI? Dan seberapa cinta dengan PGRI? Hai Umburian, kembali. Kalau ngomong tentang PGRI, Umburian kita tidak bisa ngomong. Kan buat kami sini sudah mendarah daging. Kapan awal mula perkenalannya itu dan kalau omong tentang PGRI ini, ya kita waktu minta maaf. Kan memang PGRI masih zaman-zamannya kami punya senior-senior dulu, masih ya hidup enggan mati tak mau. Ya kalau kami punya senior-senior, saya tidak mau tempat lain, tapi saya berbicara karena kami punya daerah sendiri. PGRI Kabupaten Sumba Timur. Ya.
Jadi ya dasar memang kami kan mengajar di kampung Pak. Ya maka kadang-kadang mereka yang teman-teman di PGRI di kampung di kota ini mereka merasa wah semua. Kita dong tidak pernah pusing dengan kami yang orang kota. Tapi beberapa tahun belakang ya saya Umbu Melki ini ajak saya bersama-sama. Jadi yang mereka Melki ajak saya. Umbu Melki ajak saya. Ya namanya saya lebih kakak umur daripada mereka. Kadang-kadang mereka guyon sama saya, ada lagi. Ya tapi itulah guyon. Tapi mari kakak kita sama-sama kita bagaimana kita membesar PGRI ini. Oke. Jadi Umbu Melki ini percayakan ya sama saya sebagai awalnya sebagai ketua LKBH. Ketua LKBH. Ya, Lembaga Bantuan Hukum untuk PGRI. Disitulah ada makna buat saya yang tersendiri. Ada rasa terpanggil bagaimana membesarkan organisasi ini. Tapi Pak Melki juga bisa, Umbu Melki panggil saya karena memang dia tahu jiwanya saya sendiri. Dia saya karena saya juga punya kemampuan ke situ. Ya, akhirnya sampai sekarang saya masih ya diberikan kesempatan oleh teman-teman saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua PGRI ya, wakil ketua kabupaten. Jadi masih merangkap sebagai ketua LKBH. Tapi kami sekarang sudah bentuk gitu. Seberapa cinta dengan PGRI? Kalau ngomong tentang PGRI, saya tidak bisa ngomong Pak. Kita mau siap mau orang bilang mau seperti lambung tadi itu siap mati juga sih kami siap. Ya, oke. Kami siap untuk jadi apa saja. Karena kami sudah merasakan gunanya organisasi ini sendiri. Karena kenapa saya katakan guna organisasi, kami merasakan. Saya dan Melki saat ini ada di Jakarta di Parian punya tempat karena PGRI. Kalau bukan PGRI kami tidak tahu. Kami tidak mungkin ada di Jakarta ini. Dengan pakai baju yang ini suatu kebanggaan. Kebanggaan yang paling besar buat kami sendiri sebagai pribadi. Dan sangka saya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kalau yang namanya guru, dia kalau yang namanya kita dalam masuk organisasi, dia ada beda. Itu beda. Kalau guru, namanya dia anggota PGRI. Hanya posisi kami berbeda karena kami pengurus. Beda di situ. Tapi kalau kami sering mengatakan, kalau kami keliling-keliling ke kecamatan segala macam, kalau ASN yang pensiun, gurunya tidak PGRI-nya tidak pensiun. Justru karena itulah kecintaan kami untuk PGRI tinggi sekali. Sangat bermanfaat sekali. Mas saya mengajak semua teman-teman yang ada barangkali untuk mari kita bersama-sama kita membesarkan organisasi ini. Bahwa siapapun saja yang merongrong ke organisasi ini, mari kita sama-sama untuk kita bersatu hati. Kawal bersama-sama. Umbu Melki kapan pertama kali bersentuhan ataupun mengenal PGRI dan seberapa bangga menjadi PGRI? Ya terima kasih Anggu Rian. Jadi berbicara tentang PGRI ini saya diajak oleh kepala sekolah saya untuk mengikuti konferensi kabupaten tahun 2012 ya. Dan ketika saya masuk ke organisasi itu, mulanya saya melihat dari dulu orang berpakaian batik PGRI itu udah biasa. Jadi artinya mungkin itu setiap orang yang jadi guru pakai batik PGRI. Itu pemahaman saya awalnya. Tetapi ketika saya masuk di situ, saya baru tahu ternyata itu rumah perjuangan. Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian berpihak kepada guru setelah itu adalah wujud dari sebuah perjuangan organisasi yang luar biasa, organisasi PGRI. Jadi organisasi PGRI ini hadir sebenarnya untuk menyelamatkan guru. Walaupun ada yang belum sadar sampai hari ini mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan PGRI. Ya tidak mungkinlah pemerintah ketika membuat kebijakan mengatakan bahwa kami membuat kebijakan ini karena desakan PGRI. Itu kan menjatuhkan beban pemerintah. Tetapi ketika ada kebijakan ini setelah disuarakan PGRI, itu harus dimaknai bahwa itu wujud dari hasil perjuangan. Kemudian karena dasarnya adalah menyelamatkan banyak orang ya, banyak jiwa ya. Hati saya udah terpanggil. Saya mengorbankan banyak hal ya. Saya berhenti dari les-les saya semuanya demi ngurus organisasi. Demi ngurus organisasi sampai istri saya bilang kamu ndak usah pulang, bawa sekalian pakaianmu, yuk tinggal di sekretariat. Masih kenal rumah kalau ditanya. Oh masih kenal rumah ya, masih ada rumah, masih ada istri. Apa jabatan di organisasi apa? Waktu itu saya wakil sekretaris. Kemudian sekarang saya menjadi sekretaris PGRI. Wakil ketuanya. Wakil ketua. Ya, mengapa saya mengajak beliau ini karena saya melihat di Sumba Timur itu ada dua orang yang figurnya unik. Ada satu bidang advokasi. Ya, beliau itu seorang petarung juga sama guru juga, petarung sejati. Dan saya melihat juga beliau punya keunikan, dua orang yang unik bagi saya. Dan kalau energinya ini tidak dipakaikan untuk membela hak guru, walaupun guru, wah rugilah guru-guru. Oleh karena itu bagaimana caranya? Ya Tuhan menunjukkan jalan. Bahwa beliau kita pakai, banyak negosiasi-negosiasi yang lakukan dengan cara sendiri, gebrakan-gebrakannya yang berani.
Ya kalau saya sih bagian administrasinya ya, kita atur, kita buat konsep-konsepnya, silakan kita bertarung. Jadi kalau ibarat komputer itu ada hardware dan software. Jadi kalau hanya software aja tanpa hardware juga nggak jadi. Ya, beliau hardware-nya ya, Iya, software-nya. ya software-nya. Jadi kombinasi yang baik sekali, karena itu saya bersyukur lah kita bertarung untuk guru-guru dan tidak pernah berpikir untuk modus apapun. Bagi kami melihat teman-teman tersenyum itu udah bahagianya luar biasa nih. Aduh, bahagia sekali. Iya. Umbu Cornelis, saya dapat kabar kita kan habis penyelenggaraan ACT, Asian Council Teacher, yang diwakili oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Korea Selatan ya, di Ancol. Ini acara organisasi. Pertanyaan saya ketika datang dari jauh Sumba Timur menuju ke Jakarta, satu, itu izinnya bagaimana? Dapat izin nggak tuh? Kedua, gimana tuh pembiayaannya? Sebab kan bukan dana yang sedikit ya datang dari Sumba Timur ke Jakarta. Terus yang ketiga, saya dapat kabar juga katanya seperti Ninja Hattori ya bisa sampai Jakarta ya, menyeberangi lautan, naik turun lembah dan tidak menggunakan pesawat ya. Itu bisa ceritakan nggak gimana perjuangan seorang aktivis PGRI untuk aktif dalam berbagai kegiatan PGRI tanpa support dana dari pemerintah. Dan saya tidak tahu berapa lama itu perjalanan dari Sumba Timur sampai ke Jakarta, tidak dengan pesawat, dia lewat darat, lewat laut sehingga bisa sampai di Jakarta. Bisa ceritakan, nanti saling dilengkapi juga oleh Ibu. Nah, baik Umbu Merdini, waduh menggali betul ini. Jadi memang kami, ya kalau kami bisa menangis salah kalau begini kan Umbu Merdini. Jadinya menangis ya, seorang petinju juga bisa menangis ya. Dan kami merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Umbu Merdini, Umbu Rian ini betul-betul menggali betul hati nurani kami. Ya kami di sana kalau merasa kami bisa marah sama Umar ini. Kami mau menguraikan ini, kami punya hati ini kan kami sudah sakit tambah sakit lagi, ya toh. Kami sudah sakit tambah sakit lagi. Kalau perjalanan kami dari Sumba, ya toh, memang ya bukan kami mau terlalu mengemis juga tidak. Tapi kami juga punya harga diri. Tapi memang keadaan. Dan apapun saja kami tetap datang demi PGRI. Dan rute kami, yang dilaluinya rutenya kami dari Sumba Timur, dari Bengapu kami lewat Tambulaka. Lewat Tambulaka darat. Dan darat. Kami bayar bis naik travel bayar 80.000 Pak. Nah dari itu sekitar 4-5 jam baru sampai ke sebuah kabupaten. Apa tiga dan melalui 3 kabupaten, 4 kabupaten di Sumbar Daya. Dari kita nginap 1 malam lagi. Kita nginap 1 malam, ya ada saudara yang bisa melihat kami, ada karena saudara kami ada yang, tapi kita diberikan makan minum disuguhkan oleh saudara yang ada. Pagi-pagi kami berangkat dengan pesawat pesawat kecil. Tetap naik pesawat ya? Pesawat dari Tambulaka ke Denpasar. Dari Tambulaka ke Denpasar. Saya pikir nyebrang laut tadi dari Tambulaka. Sabar Pak. Jadi Emburian sabar. Nanti kita ceritakan nanti. Emburian tadi sudah kejar kami dengan begitu rupa pertanyaan. Dari Denpasar Pak. Ya kami memang, ya keuangan kami terbatas. Terpaksa kami dari Denpasar kami naik bis. Dan naik bis sampai ke Jogja. Karena anggaran hanya sampai Denpasar ya, anggaran pesawat. Anggaran pesawat sampai Denpasar. Ya. Dari situ kita naik bis dengan harga bisnya ya sekitar 200-an. Berapa jam itu? 300 lebih. Berapa dari Denpasar ke Jogja berapa jam? Itu 16 jam. 16 jam. Jadi dari situ lagi kami nginap lagi di Jogja. Nginap lagi di Jogja. Tidak 1 malam lagi situ. Berangkat lagi begitu terus sampai Jakarta Pak. Tapi begitu dari Jogja ke Jakarta naik bus lagi? Naik kereta api. Kereta. Jadi memang kalau tidak begitu Pak Rian kami tidak sampai Jakarta. Dengan ekonomi kami seperti itu. Jadi kan acara itu kita hari Jumat ya. Betul ya Jumat ya. Berangkat dari Sumba Timurnya hari apa? Dari Senin. Rabu, Senin. Ya Senin. Gila. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari sebelum hari H sudah berangkat ya. Kalau tidak kan tidak bisa sampai. Berdua saja dari awal berangkat. Iya, berdua saja. Kalau tidak begitu Pak kami tidak sampai ke sini. Iya, pantas kompak ya merasakan. Dan ini hidup bukan sulit berdua ya. Ini bukan baru pertama. Bukan pertama ya. Selama ini kami memang selalu melakukan perjalanan-perjalanan yang bagi kami menyiksa diri sebenarnya apa yang dicari. Iya, udah nggak dapat gaji, udah nggak dapat support apa-apa, kadang-kadang uang sendiri keluar. Tapi menurut kami begini, ketika kita hanya berkoar-koar di kabupaten, tidak ada siapapun yang mendengar kita. Jadi harus hadir di event-event nasional, kita bicara di situ, kita dikenal, kita dilihat, dan suara kita didengar. Ya itulah menyebabkan kami selalu nekat. Nah ini cerita pengalaman ini untuk berangkat saja
kami mengemis ya kita mau terpaksa harus mengungkapkan itu karena tiket pesawat mahal. Kami jalan keliling ke para pejabat, ke siapa saja yang bisa menolong. Jadi ada yang kasih 200, ada yang kasih 100. Kami bilang begini, kami mau berjuang untuk guru. Jadi bukan untuk pesiar tapi untuk guru. Kami jalan-jalan kemana-mana, tambah-tambah kalau sudah pas kami bukan tidak mencari yang berlebihan. Hanya menghitung tiket pesawat, kalau sudah cukup sudah selesai, berhenti. Tidak mencari keuntungan di situ. Kalau udah lihat ini anggarannya sudah pas, sudah cukup untuk Nabi sampai pulang. Masalah makannya kami kan makan apa aja, makan nasi kuning, makan apa enggak peduli itu. Bagi kamu udah cukup dan siap berangkat. Keluarga mendukung dalam perjuangan ini. Udah capek untuk tidak mendukung. Begini Om Burian, kalau bilang tanya keluarga, ya Doran juga kadang-kadang udah bosan sama kami. Karena kami ini pernah, ya saya istri ini, saya istri ke orang dari luar pulau. Ya, orang dari luar pulau. Kadang-kadang saya istri bilang, masih kenal rumah juga. Oh iya. Woi, kadang-kadang tahu ini ibu-ibu tahu punya, woi bu, itu udah cukup daripada kita ribut ya. Besoknya tidak tahu kerja lagi. Kami dua sampai pagi, sampai malam, sampai pagi pun kami di sekretariat Pak. Kami dua. Ada berkat yang luar biasa. Ada berkat. Kami tidak pernah sakit Pak urus organisasi. Oh, iya? Dari pagi sampai malam sampai pagi kami urus ini. Belum pernah karena urus ini kami sakit. Setelah kami urus ini baru sakit-sakit yang lain ya pernah lah. Tapi saat mengurus ini mau berapa lama pun Tuhan memang memberi kesehatan. Kami juga heran. Kita tidak sakit ya, makan juga seadanya sembarangan, pokoknya mau tidur di mana aja mau ini. Yang kisah paling lucu Pak, jam 1 malam kami dua udah lapar. Memang tidak ada uang Pak. Oh iya. Tidak ada uang. Memang kita gaji pas-pas hanya telur 1 biji Pak. Goreng. Kami dua bela bagi dua telur Pak. Tapi kita nikmati Pak. Iya. Tapi kita tidak sakit. Yang kami punya ada satu kebanggaan urus begini ini Pak, kami tidak sakit Pak. Selama kami belum pernah masuk rumah sakit sampai saat ini Pak. Iya. Kami begitu capek lelah begitu macam Pak, dengan kami segala macam. Kami dua bertengkar terus, manggilan bertengkar. Karena itu kan urusan lambung ya. Sudah jauh dari istri, lambung terganggu, perjalanan jauh. Tapi kemarin saya masih tergores dari Pak Umburian Puncaroma. Ya, waktu di PB kemarin, waktu di apa? Oh, kamu udah tidak berkelahi. Itu yang saya masih ingat apa? Ya, kalian dua tidak berantem begitu, tidak berantem. Tapi kan apa? Rian lihat saya kan orangnya kan basicnya dari fisiknya kasar seperti itu. Tapi saya masih ingat Pak Umburian katakan kemarin sama saya sendiri. Ya, kalian dua tidak berantem. Gimana mau berantem, kita buka baru kalian hari ini kok. Satu komitmen. Boleh berbeda, visi jalan terus untuk yang mulia. Karena pikiran tidak mungkin sama ya. Pikiran tidak mungkin sama. Akan selalu terjadi perbedaan luar biasa, dan saya yakin kisah-kisah orang yang berjuang dari hati yang terdalam walaupun lambungnya mengalami tekanan ya, tapi masih bertahan karena spirit perjuangan, karena kesadaran, karena cinta. Banyak juga mungkin ya teman-teman kita aktivis PGRI yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah yang datang ke Jakarta itu memerlukan waktu yang banyak dengan uang yang sangat pas-pasan gitu. Tapi karena rasa cinta ke organisasi, ya itu sudah menjadi sebuah konsekuensi ya. Terakhir dari Umbu Cornel, apa sih harapan untuk PGRI agar organisasi ini bisa tumbuh kembang dan betul-betul bisa bermakna bagi kita para guru? Dan apa harapannya bagi pemerintah di tengah polemik kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada guru? Baik, terima kasih Om Burian. Jadi apa yang sampaikan untuk kita mengakhiri kita pada saat ini, jangan untuk terbatas kami berdua saja. Dengan Umbu Melki masih banyak saudara untuk bagaimana menceritakan tentang apa yang mereka alami di dalam lain-lain. Kalau sekarang dengan media yang sudah dibuat oleh Pak Rian tadi, terima kasih banyak. Kemudian barangkali supaya lebih jauh lagi mencari lagi waktu bagaimana memperkuat apa yang dirasakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia ini. Pertama. Yang kedua tentang apa yang sampaikan Om Burian tadi, ya mari kita memberikan suatu pemahaman yang lebih bagaimana memperkuatkan organisasi ini supaya orang lebih menyadari apa kegunaan untuk organisasi ini, apa fungsi manfaat daripada organisasi ini sendiri. Ya, supaya kan selama ini orang bertanya apa nih kerjaan di PGRI, apa nih guna PGRI. Ya, kami merasakan sekali kami di daerah ini selama ini antara saya dengan Umbu Melki ini, kamu berangkat habis uang organisasi. Padahal tidak ada sedikit pun uang organisasi yang dipakai ya. Tapi bagaimana supaya menghilang hal ini, bagaimana kita menumbuhkan supaya kita membesarkan organisasi ini, kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Bagaimana gunanya organisasi? Dan bagaimana kita membesarkan organisasi ini?
Yang pertama, yang kedua, tiga dalam kami minta yang sangat pada pemerintah. Pedulilah, lihatlah anak-anak bangsa yang ada. Tapi kami juga sebenarnya agak rasa cemburu juga dengan organisasi lain, dengan IDI. Kenapa? IDI, Ya, IDI atau IDI? IDI, Ikatan Dokter ya. Indonesia. Kita sebenarnya ada sedikit cemburu. Kenapa kita ini guru-guru tidak diperhatikan? Ya, dengan apa cara? Tapi kenapa IDI itu kan dengan dan mereka segala macam sebenarnya sama juga sebenarnya. Dan mereka diperhatikan, kesejahteraannya besar, luar biasa. Kalau kita melihat dari nomenklatur mereka sendiri dan bagi gaji mereka wadah ngeri, tunjangan ngeri. Tapi sebenarnya sama kita anak bangsa memperjuangkan di negara ini. Tapi kenapa ada memilih-milih seperti ini? Tapi kami mohon, ya kami sebagai dari pedesaan itu, bagaimana memperhatikan hal ini. Mari kita mencari kesejahteraan yang sama di kita sebagai warga negara. Ini siapa? Dan seharusnya itu menjadi hak kita karena kita dan dokter sama-sama profesi sama profesi. Sama profesi. Nah, ini sama katakan itu. Oke. Hal itu ya Pak Umbu Rian yang perlu saya sampaikan untuk mengakhiri kami. Terima kasih. Umbu Melki. silakan, Baik, terima kasih. Ditambahkan. Iya, kalau saya mengajak teman-teman guru se-Indonesia, marilah kita kembali kepada filosofi bijak yang telah diwariskan leluhur, ilmu sapu lidi. Saya bilang begitu, ilmu sapu lidi. Sapu lidi itu membersihkan, kalau cuma pakai satu sapunya susah. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu untuk sama-sama berjuang. Berjuanglah lewat wadah yang tepat, lewat rumah yang tepat, sebagai rumah perjuangan yang sudah punya track record, track sejarah yang bisa kita lihat dan sampai hari ini tetap eksis. Ya, marilah kita sama-sama saling menghargai tupoksi kita. Ketika kita menjadi anggota, jadilah anggota yang benar. Ketika menjadi pengurus, jadilah pengurus yang mewakili anggota. Kita berjuang untuk maju terus bagi menyelamatkan hak-hak guru. Dan bagi saya, selalu saya teriakan ini, sekali layar terkembang, pantang biduk mundur ke belakang. Artinya sekali kita berjuang untuk guru, jangan pernah mundur, sampai semua tahu bahwa tanpa guru, tidak ada negara satupun yang bisa menjadi negara yang lebih baik. Oleh karena itu, hargai guru. Siapapun yang merasa pernah dididik oleh guru, mari merenung kembali. Mari berpikir lebih dalam. Kalau bukan karena guru, saya tidak akan bisa seperti ini. Karena itu jangan sakiti hati guru. Mungkin dia tidak berperang dengan senjata. Mungkin dia tidak berperang dengan alat-alat yang berbahaya. Tetapi doanya bisa berbahaya untuk siapapun yang mengganggu kesejahteraannya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Dan kepada pemerintah, ariflah berpikir bahwa negara ini memang sangat membutuhkan, negara manapun sangat membutuhkan guru. Keberpihakan pemerintah sudah ada, tetapi janganlah yang ada ini kemudian diobrak-abrik lagi. Harapannya malah kalau bisa ditingkatkan. Ya, jangan mengganggu lagi yang sudah bagus, yang sudah pemerintah tanamkan yang lalu, tetapi tingkatkan lagi. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menteri adalah orang hebat yang sangat memperhatikan guru. Karena itu satu aja permintaannya, yang sudah ada jangan diganggu, ditambahkan Pak. Itu aja dah pesannya. Yang sudah diberi jangan diambil lagi. Jangan diambil lagi. Kalau perlu ditambah. Iya. Itu sahabat Superku, harapan dari Umbu Melki, Umbu Kornel, gambaran guru yang mengajar di daerah terpencil ya, di daerah kabupaten jauh di Nusa Tenggara Timur sana. Di tengah keterbatasan mereka masih memikirkan orang banyak. Karena itu PGRI hidup untuk mengurus orang banyak tadi. Semoga obrolan kita bisa membawa inspirasi bagi semua. Dan saya yakin obrolan-obrolan ini akan menjadi sebuah dokumentasi sejarah. Kita masuk di dalam YouTube kapanpun bisa kita melihat. Apalagi tadi Umbu Kornel mau pensiun 5 tahun lagi. Setidaknya nanti pernah ada cerita satu masa kita pernah ngobrol di Jakarta, bicara pendidikan, bicara suasana kebatinan kita sebagai guru. Semoga bisa pensiun di waktunya nanti, sehat, dan insya Allah kebaikan selalu menyertai untuk Umbu Kornel. Dan satu pertanyaan boleh tidak? Satu pertanyaan boleh. Untuk Pak Rian sendiri ini. Apa itu? Ini yang pertama kan berbatik PGRI ya. Iya. Dan ini ada dua generasi ya. Oke. Satu generasi yang hampir pensiun, satu generasi yang bagaikan tunas yang bertumbuh. Nah, ini saya tutup, saya ditanya balik. iya. Ini kira-kira apa sih yang memotivasi seorang Pak Rian yang kalau dilihat dari penampilan lebih tepat jadi artis sinetron ini. Iya, kemudian malah mengorbankan diri, ini mengorbankan jiwa, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga kok berjuang untuk guru yang mungkin
tidak dikenal juga guru-guru di kampung itu, Iya. ya. Tapi mau dengan ikhlas memberikan diri untuk berjuang. Ini kira-kira motivasinya apa nih? Kita mau dengar juga nih, karena kami dari kampung kan pengen Oke. juga orang kota ini seperti apa sih pemikirannya, kok nekat gitu loh. Saya menjadi guru dengan sadar. Hanya karena Tuhan menggariskan saya hidup di kota itu sebuah nikmat sebetulnya. Walaupun di kemudian hari saya mendapatkan sebuah pelajaran kehidupan itu tidak selalu sama. Ada perkotaan, ada pedesaan, ada modernitas, ada tradisional, ada kemajuan dan kemunduran. Jadi sebuah dialektika, hidup itu tidak selalu lurus. Kemudian mengapa saya menjadi guru? Karena saya banyak membaca. Dalam ingatan saya Bung Karno itu guru. Tokoh nasional, bapak pendiri bangsa. Ki Hajar Dewantara juga guru. Namanya dikenang sampai sekarang sebagai bapak pendidikan nasional. Dari bacaan-bacaan saya terhadap sejarah, itu kesimpulannya satu. Guru ikut berkontribusi dalam pembentukan republik. Sampai kemudian saya kuliah di program studi sejarah, jurusan sejarah. Di sana dialektika saya terhadap para tokoh masa lalu itu semakin kuat. Sampai kemudian hal itu mendekatkan saya kepada PGRI. Lompat langsung ke PGRI. Saya menjadi PGRI itu karena panggilan sejarah. PGRI merupakan satu-satunya organisasi yang lahir selaras dengan kelahiran Republik Indonesia. 100 hari setelah Indonesia merdeka, kita lahir di bulan November, yang kemudian mempersatukan guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi alangkah naif ketika saya melupakan PGRI sebagai sebuah produk sejarah. Kemudian banyak orang mengatakan, apa kontribusi PGRI? PGRI itu selama ini tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada guru. Saya selalu mengatakan, bukan PGRI-nya yang salah. Sebagai organisasi, PGRI itu jernih, dia netral. Karena dia organisasi yang lahir karena proses sejarah. Yang membuat PGRI tidak mendapatkan dukungan itu oknum yang duduk di dalam PGRI. Pelakunya. Tapi PGRI-nya sendiri merupakan sebuah fakta sejarah, sebuah produk sejarah yang itu merupakan realitas. Bahwasanya PGRI mempersatukan, kita tidak bisa membantah. Orang-orang yang ada di dalamnya, oknum-oknum ini yang memang membuat PGRI menjadi ternoda. Karena itu kita harus mengisi, kita harus ambil peran di dalam perubahan itu. Nah, itu yang kemudian membuat saya berkenalan dengan Bu Ketum, Bu Uni, dan beliau memberikan saya ruang yang sangat luas. Dan kalau ditanya mengapa Pak Rian mau menjadi guru, karena panggilan sejarah. Mengapa mau menjadi PGRI, karena panggilan sejarah. Dan alhamdulillah rasa bangga, kemudian keyakinan, optimisme, itu membuat saya yakin dengan yang saya jalani. Ya tentu kalau ditanya urusan lambung, ya saya juga pernah kena sakit lambung gitu. Tapi kan sakit lambung itu tidak begitu signifikan kan. Karena pada akhirnya tadi kebaikan, kebahagiaan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai PGRI itu jauh lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan, daripada penyakit lambung yang saya derita. Dan filosofi dari sejarah membuat saya menjadi kuat dan memiliki pijakan ya sampai sekarang. Jadi panggilan sejarah itu merupakan kata kunci yang selalu saya ungkapkan, dan saya konsisten mengucap panggilan sejarah karena itu faktanya. Berarti sesuai dengan apa yang digaungkan oleh Bapak Soekarno ya, jas merah itu ya? Iya, kesadaran saya lahir dari wawasan. Wawasan tumbuh dari daya baca yang sangat kuat, dan saya memang suka baca dari kecil, dan saya suka berdialektika. Jadi kalau ditanya mengapa bisa menjadi guru, pertanyaannya kembali lagi, mengapa bisa menjadi PGRI? Karena kesadaran, karena wawasan, karena panggilan sejarah. Dan saya terima takdir itu. Sehingga kalau ada yang ingin mengubah sejarah itu kira-kira bagaimana perasaannya? Jika dia mengubah sejarah, ya kita akan memberikan sebuah perlawanan bahwasanya sejarah itu adalah sebuah kejujuran. Sejarah adalah fakta. Dan sejarah itu tidak bisa dikamuflasekan, ditutupi oleh sebuah kebohongan. Karena apabila sejarah ditutup oleh sebuah kebohongan, maka pemahaman kita akan menjadi keliru terkait sejarah itu. Jadi pelurusan sejarah, penjernihan sejarah harus dilakukan. Siapa yang melakukan? Orang-orang jujur. Siapa yang melakukan? Orang-orang yang punya pikiran objektif. Siapa yang melakukan? Orang-orang yang banyak membaca. Jadi untuk meluruskan suatu keadaan yang menyimpang, itu perlu wawasan, perlu idealisme, perlu kesadaran, dan cinta tadi. Kalau Bang Cornelis perlu keberanian. Jadi antara pikiran, hati, dengan tindakan itu harus koheren. Dan panjang kalau mau digali tentang pemikiran saya ya, nanti ada waktunya agar rahasia yang ada di diri saya juga bisa terbuka. Tapi kita semua bisa belajar dari Umbu Cornelis, Umbu Melki, bahwasanya
pengalaman-pengalaman itu berbeda satu sama lain. Sekarang bagaimana kita membangun dialektika, membangun ruang dialog agar energi-energi positif bisa ditularkan kepada yang lain, dan energi negatif bisa jadi bahan perenungan untuk kita bisa menyelesaikan sebuah problematika. Sahabat Superku, demikian perbincangan kita dengan Ada satu bisa, satu. Oh, ada lagi. Satu, minta maaf. Oke. Jadi minta maaf. Jadi begini. Tadi Umbu Melki tadi sebut sama Pak Umbu Rian tadi sama ke artis. Ini skenarionya jadi Ya. berubah ya. Jadi apa sama memang ini anaknya ini kan orangnya kan memang ganteng sekali anaknya. Cocok jadi artis. Dari kapan Pak Rian mau masuk ke pengurus PGRI? Saya menjadi pengurus PGRI itu baru tahun 2021. Kami sangat bangga. Dan hari ini baru saya pernah kenal Pak Rian. Karena kenapa saya katakan demikian? Saya selama kegiatan-kegiatan nasional saya belum pernah kenal Pak Rian selama ini. Baru hari ini saya kenal Pak Rian. Tapi dengan jiwa muda dan semangat begini, semoga di atas bisa apa yang Pak harapkan kita semua bangsa Indonesia, ya toh, semua guru-guru bisa apa yang diinspirasikan oleh Pak Rian tadi, kita membahagiakan semua. Itu aja. Saya memang baru di PGRI, tapi persentuhan batin saya dengan PGRI sudah lama saya bangun karena saya membaca tentang sejarah PGRI, dan tugas saya adalah melanjutkan perjuangan para pendiri, Melanjutkan sejarah, mengisi PGRI agar PGRI tidak dirusak oleh oknum-oknum yang membuat citra kita semakin rusak. Sebab lagi-lagi PGRI-nya jernih, dia bersih, dia netral. Yang membuat kotor itu noda adalah orang yang ada di dalamnya, oknum. Nah, sedangkan kita tidak mungkin anti terhadap sebuah organisasi yang dia tidak memiliki salah apapun. Iya. Nah, karena itu harus masuk, mengisi dan melakukan perubahan dari dalam. Itu yang sekarang sedang saya lakukan, memenuhi panggilan sejarah. Dan insya Allah kecintaan kita kepada PGRI semua sama. Sahabat Superku, sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Harapannya guru-guru berprestasi, guru-guru inspirasi, guru-guru yang mau menyampaikan aspirasinya bisa hadir di dalam podcast Superku Sumardiansyah Perdana Kusuma. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Sampai bertemu di waktu yang lain.